Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Foto Mas Wawi. Ini dilihat dulu, bagus ini loh ya kan? Iya. Waduh Mbak Sri, aku seneng banget loh, seneng banget. Akhirnya aku kesampaian Mbak Sri. Aku kuliah sambil nelayan. Wah, aku pengen cepet-cepet ke universitas terbuka. Sampean iki dibilangin dari dulu nggak pernah mau mesti ngeyel. Iya Mbak, dia itu maunya cari ikan aja, cari duit. Makanya, nih Mas Santo, saya kasih tahu. Universitas terbuka itu ada di mana-mana. Wah, universitas terbuka ada di mana-mana. Ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita. Wah, iya wes kalau gitu. Mas Toh, mau kemana Toh? Mau ke UT. Aku ditinggal ya. Tunggu. Hati-hati Mas Toh. Sejak Universitas Terbuka diresmikan, kami telah menjadikan teknologi komunikasi digital sebagai alat perkuliahan. Dengan peralatan yang canggih dan tentunya dukungan tenaga profesional, serta sarana-prasarana yang sangat memadai untuk mendukung terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran mahasiswa UT melalui berbagai modus pembelajaran berbasis teknologi dan diseminasi inovasi. Inovasi tiada henti terus kami lakukan untuk menjadi universitas yang network, digital, dan virtual. Telah menjadi pegangan bagi mahasiswa bahwa UT sangat mengikuti perkembangan zaman, bahkan menjadi pelopor kampus digital di Indonesia. Jangan ragu untuk bergabung bersama kami dalam menggapai cita-cita. UT menjangkau yang tidak terjangkau. Hanya UT yang bisa begini. Sayur. Harga-harga sekarang pada mahal. Tiap hari masuknya kangkung terus. Lihat tuh, udah jadi PNS. Padahal kuliah aja enggak. Pasti sarjananya beli. Dia kan nggak pernah kelihatan pergi kuliah. Tiba-tiba udah ada gelar SIP. Permisi. Ibu-ibu ketinggalan berita nih. Dia kan kuliahnya di universitas terbuka. Kuliahnya bisa di mana aja, kapan aja, kampusnya negeri, biayanya kagak mahal. Kalau kata anak saya nih, fleksibel. Kok abang tahu UT? Ya tahu dong, anak saya yang nomor 1 PNS guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo listeners, apa kabarnya semua? Senang berjumpa kembali bersama saya Garsa Fahrizal dalam program seputar Universitas Terbuka. Pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik listeners, yaitu mengenai topik IKUT Bicara. Musyawarah Nasional 5 IKUT tahun 2025 bersama kedua narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Bapak Dr. Andes Leles Sudarmanto MMMBA selaku Sekjen IKUT, dan ada Bu Ana Balkis SIKOM selaku Kesekjenan IKUT. Baik, saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam program seputar Universitas Terbuka, dan program ini disiarkan langsung dari Gedung Pusat Produksi Bahan Ajar Multimedia Universitas Terbuka, dan siaran ini bisa teman-teman saksikan secara live streaming melalui channel YouTube kita di channel YouTube Universitas Terbuka TV, dan juga melalui website kita di www.utradio.ut.ac.id. Dan teman-teman juga bisa menyaksikan live streaming melalui channel Instagram kita di @radio.ut. Dan apabila ada pertanyaan mengenai topik kita pada hari ini, teman-teman bisa bertanya melalui kolom komentar di YouTube atau juga DM Instagram kita di @radio.ut. Dan bisa melalui pesan WhatsApp UT Radio di 081210392726. Baik, UT listeners, sudah hadir narasumber kita di studio UT Radio. Akan kita sapa terlebih dahulu, yaitu ada Bapak Dr. Andes Leles Sudarmanto MMMBA selaku Sekjen IKUT. Halo Bapak, apa kabar Pak? Halo, kabar baik. Wah, mantap. Bapak, kita akan membahas topik mengenai IKUT Bicara nih, UT listeners, yaitu Musyawarah Nasional kelima IKUT tahun 2025 ya Pak. Oke. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, izinkan Pak Leles untuk disapa terlebih dahulu yang menyaksikan kita pada hari ini. Silahkan Bapak.
Halo sobat mahasiswa UT maupun alumni masyarakat umum juga. Pada kesempatan ini saya bersama di dalam siaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terus menjalin yang belum terjangkau. Oke, baik. Oke, listener, saya kira sudah mendengarkan sapaan ya dari Bapak Dr. Andes Teles Sudarmanto, MM, MBA selaku Sekjen IKUT. Dan selanjutnya kita akan menyapa juga narasumber kedua kita ada Bu Ana Balkis SIKOM selaku Kesekjenan IKUT. Halo Bu Ana, gimana kabarnya nih? Aduh, selamat siang semuanya. Oke. Baik kabarnya, apa kabar Mas? Baik juga, siang juga nih ya. Wah, hari ini kita akan membahas topik menarik yaitu Musyawarah Nasional ke-5 Yap. IKUT ya. Betul. Nah, sebelum kita masuk pembahasan itu, izinkan disapa terlebih dahulu yang sedang menyaksikan. Silakan. Oke. Halo semuanya, apa kabar semua mahasiswa dan alumni serta keluarga besar Universitas Terbuka. Salam sehat semuanya. Kita hari ini dari alumni akan menyebarkan luas hashtag bangga jadi alumni UT ya Pak Sekjen ya. Siap. Dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Salah satunya adalah kegiatan yang hari ini kita akan share. Terima kasih. Oke, baik UT listeners, kita sudah mendengarkan ya sapaan dan perkenalan singkat dari kedua narasumber kita. Sebelum itu, Garsa ingin memberitahu informasi Ikatan Alumni Universitas Terbuka atau yang lebih dikenal dengan nama IKUT memiliki peran strategis dan membangun jaringan kontribusi nyata bagi alma mater serta masyarakat. Untuk mewujudkan perannya tersebut, IKUT harus merumuskan program kerja yang lebih baik dan terarah. Musyawarah Nasional atau MUNAS menjadi momentum strategis untuk memastikan kesinambungan organisasi, mengakomodasi apresiasi alumni, dan meningkatkan relevansi organisasi di era digital. Nah, baik UT listeners, untuk mengetahui seperti apa sih kegiatan MUNAS ke-5 IKUT yang akan berlangsung, nah kita akan bertanya di awal perbincangan kepada Bapak Leles dulu. Mungkin kepada Pak Leles, saya pengen bertanya nih Pak, sedikit kapan IKUT mulai dibentuk dan apa tujuan dari pembentukan IKUT ini Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih sobat pendengar Radio UT dimanapun berada. Pada kesempatan yang baik ini saya mau menjelaskan tahun berapa IKUT itu didirikan, yaitu tanggal 26 Maret 1990. Disinilah IKUT berdiri dan luar biasa kesulitan membangun kebersamaan waktu itu. Tapi setelah periode 5 tahunan IKUT terus berkembang, membenahi dirinya untuk kepentingan kemajuan alma maternya. Itu saya kira, dan kami memang ini ada kepentingan apa IKUT dibuat gitu. Karena IKUT ini adalah salah satu sarana untuk komunikasi silaturahmi dengan para alumninya. Walaupun sebetulnya UT itu kan mahasiswanya tidak seperti universitas konvensional. Jadi UT itu konvensionalnya tidak ada dan sulit untuk mempertemukan. Maka oleh sebab itu IKUT ini sebetulnya beban yang berat. Organisasi ini memang tidak sesederhana seperti universitas konvensional. Alma maternya selalu berkoneksitas di dalam berkolaborasi di kampus-kampus beliau gitu. Ya. Saya kira itu. Jadi kami tetap mengupayakan bagaimana kebersamaan, apalagi sekarang ditunjang dengan teknologi digital ini yang sangat membantu IKUT khususnya untuk membangun kebersamaan di seluruh jagat raya ini, termasuk luar negeri. Wah, betul sekali Pak ya, karena emang UT ini ada di seluruh Indonesia ya, dan bahkan luar negeri. Betul. Baik, dari Bu Ana ingin menambahkan terkait. Mungkin izin menambahkan. Kalau tadi secara prinsip mungkin Pak Sekjen sudah jelaskan ya Pak, dari tahun 90 sampai tahun ini adalah tahun ini kita di umur 35 tahun dan setiap tahunnya itu ada penyelenggaraan HUT IKUT.
Mas Garsa. Dimana mungkin kalau misalkan di era milenial saat ini adalah IKUT adalah bentuk nyata di mana wadah alumni untuk memfasilitasi bukan hanya alumninya Mas, tapi juga mahasiswanya. Dimana mungkin ini adalah salah satu kita cara untuk mengejar dengan kampus-kampus konvensional yang punya banyak kegiatan dan punya banyak wadah. Salah satunya IKUT bisa berkolaborasi dengan mahasiswa, dengan UT daerah untuk berkegiatan bersama. Mungkin itu Mas, bukti nyata ataupun tujuannya mau kemana. Gitu, Oke, jadi ya teman-teman ya bisa didengarkan ya. Tadi selanjutnya kita akan bertanya lagi nih kepada Pak Sekjen ya. Pak, boleh digambarkan Pak seperti apa sih mengenai struktur organisasi dari IKUT ini Pak? Silahkan. Oke, Pak. Organisasi IKUT adalah organisasi yang cukup dasar gitu. Karena kalau konvensional sampai saat ini saya melihat banyak organisasi universitas konvensional belum merata. Betul. Baru terkotak-kotak di salah satu wilayah saja. Karena memang sifatnya tidak seperti UT atau IKUT. IKUT strukturnya dari jajaran atas pengawas ya. Pengawas itu otomatis kami bersama dengan Rektor UT sebagai pengawas IKUT. Setelah itu di bawahnya ada anggota dan seterusnya kita juga punya ketua umum. Ketua umum dibantu oleh ketua-ketua, ada bisa tergantung nanti bagaimana munas, tapi kalau yang sudah ada itu ketua itu ada 1, 2, 3, 4. Di bawahnya itu ada lagi struktur yang itu sekjen. Sekjen dibantu oleh juga waksekjen 1, waksekjen 2. Terus juga punya bendahara. Bendahara itu juga ada struktur di KSB istilahnya, ketua sekretaris bendahara. Komponen lainnya ada bidang-bidang, yang satu ada bidang bagaimana mengelola organisasi, ada bidang satu, ada lagi yang lainnya ada bidang untuk membangun termasuk kegiatan pendidikan dan seminar-seminar, dan bidang ketiga ada mengenai komputerisasi tentang organisasi yang ada di bidang itu sendiri. Yang bidang keempat adalah kesejahteraan atau kepentingan sosial yang kita kelola di dalam satu struktur. Setelah itu kita juga punya cabang. Cabangnya itu ada cabang di seluruh Indonesia mengikuti UT yang ada di tempat wilayah. Artinya setiap UT ada, berarti cabangnya ada. Dan kalau cabang untuk kepentingan luar negeri, kita punya UT-nya yang mengelola juga dari IKUT luar negeri. Artinya seluruh organisasi yang ada di wilayah dan luar negeri kita terkooptasi di dalam organisasi yang sudah kita sediakan rumah-rumahnya itu. Saya kira gitu. Oke, baik. Tadi kita sudah mendengarkan ya, UT listeners ya, apa aja sih bisa digambarkan mengenai struktur organisasi dari IKUT. Pak Sekjen, pengen tahu juga nih, kan Bapak kan sekarang diamanahkan menjadi Sekretaris Jenderal IKUT. Nah, mungkin aktivitas kegiatannya itu selain Sekjen ini apa aja nih mungkin untuk saat ini nih, bisa diceritakan juga nih? Maksudnya di IKUT? Iya betul, dan mungkin di luar juga boleh gitu kalau mungkin. Ini Bapak punya waktu banyak nih, maksudnya sibuk banget Bapak di organisasi lain Pak mungkin dan kegiatan lainnya. Oh gitu? Ya. Ya oke. Kalau saya sebagai Sekjen ini sebetulnya kegiatan saya sangat istilahnya bisa dianggap sibuk juga boleh, tapi yang ngatur saya sendiri gitu loh. Tidak bisa orang lain ngatur kecuali diajak gitu loh. Jadi saya sebagai Sekjen IKUT juga, dulu saya orang UT gitu loh. Jadi artinya saya pensiun muda di UT awal mulanya. Jadi saya membangun UT sejak 84. Pendirian UT saya tukang fotokopi dulu Mas. Di UT dengan Profesor Setiadi gitu. Jadi saya tidak bisa lepas dari UT. Walaupun saya keluar UT sebagai orang UT, bukan berarti saya meninggalkan. Bahkan sampai sekarang itu saya pikir nggak keluar malahan. Masih luar biasa. Malah saya lebih dari, kalau saya di struktur dulu
mungkin lebih dahsyat sekarang gitu loh. Artinya bedanya apa? Bedanya saya cuma dapat pensiun 70%. Itu, ya kan? Bisa masih terus berkarya ya Pak untuk Nah, UT. karyanya untuk UT itu tidak berhenti saya. Betul sekali ya, Pak, ya. Bahkan kalau saya mau rewind tentang bagaimana saya mensosialisasikan UT, dari tingkat tinggi sampai tingkat bawah saya bawa kemana-mana. Bahkan saya barusan kembali dari teman-teman di pencetakan sawah di Kalimantan Timur, baru kembali tadi malam saya. Karena untuk kepentingan UT sekarang ini juga di sana juga untuk kepentingan UT, IKUT. Ika juga, betul. Nah, jadi saya tadi saya bicara dengan saya di UT, saya di luar juga banyak organisasi yang saya gelutin. Termasuk saya ada di Ketua Paguyuban Jawa Tengah. Saya Ketua Umum Paguyuban Jawa Tengah. Peran saya itu mengomandoin atau menyetarakan semua orang-orang Jawa Tengah dimanapun, sejagat juga. Oke. Itu termasuk ada di Aceh, di saling ujung titik nol itu dengan saya sudah ketemu. Saya ketemu ternyata orang saya di orang Apak. Dan itu memberikan sertifikat saya waktu saya di titik nol. Itu dari Ketua Paguyuban Jawa Tengah. Saya juga Ketua Paguyuban lokal, namanya Ketua Paguyuban Wonogiri, satu kabupaten. Kalau tadi 35 kabupaten, ini satu kabupaten. Jadi saya juga bupati dan juga gubernur, tapi nggak digaji gitu loh. Artinya itu yang saya lakukan, dan saya sekarang juga jadi ketua Dewan Pembina di Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara. Profesor sampean yang ada di sini namanya Pak Hanif. Ya, itu yang bina saya karena di asosiasi itu. Saya belum profesor, tetapi sudah ikut di situ. Jadi banyak lagi, ada di keartisan juga saya ikut, ada di Asosiasi Film dan Televisi saya ada di situ. Terus ada di relawan Kasmaran Komunikasi masyarakat perantau di seluruh Indonesia dan luar negeri juga ada. Wah, keren sekali ya Pak Sekjen IKUT kita nih ya. Berarti kita bangga sekali ya teman-teman ya. Dan kita juga pengen tahu nih. Satu lagi Mas. Boleh Pak, silahkan. Saya juga jadi Dewan Amanat Universitas Pelita Bangsa. Wah, okay. Di Cikarang. Artinya itu saya juga melakukan kegiatan di luar ini, saya ada. Dan saya mau wisuda. Mahasiswa saya kemarin 2000 saya wisuda juga. Saya pakai jubah seperti. Jadi teman-teman mahasiswa maupun alumni UT jangan kecil hati. Betul. Sampean tidak usah jadi apa-apa, tapi apa-apa bisa jadi. Nah. Dan kesetaraan inilah sebetulnya untuk hidup kebersamaan ini. Ini kepenting sekali. Teman-teman mandiri di UT itu kan kemandiriannya luar biasa. Betul, ya, Pak. Betul. Jadi kami itu kampus yang mandiri sebetulnya. Jangan lengah dari kegiatan ini. Gunakan kemampuan Anda. Bahkan ini ada tim saya, anak-anak muda kami yang luar biasa juga. Saya bangga. Dan ini diakuin di Himpunan Alumni Universitas Negeri seluruh Indonesia. Saya juga di dalam, Mas. Wah, keren sekali ya. Jadi saya itu ikut termasuk teman-teman ini dipakai di sana. Jadi jangan salah kalau alumni UT itu dinyinyirin orang, nggak bisa sekarang gitu. Karena kita buktikan dengan bukti nyata bahwa kita bisa mendapatkan peluang yang luar biasa. Betul. Gitu. Jadi terakhir ini pun saya baru dari Kalimantan itu himpunan ini kan mendapatkan pengelolaan sawah dari Kementerian Mentan. Tapi IKUT mendapatkan yang terbesar mengambilnya 1.200 hektar, Mas. Yang lainnya 200. 600, bahkan tidak banyak. Dari 51 organisasi himpuni itu baru 6 yang ikut masuk. Yang terbesar IKUT. Wow, keren sekali ya, bangga. Jadi ini harus kita gelorakan agar masyarakat lain tahu. Dan itu atas inisiasi kita bersama di IKUT, dan kita bisa
mencari networking yang bisa dikembang luas. Oke. Kira-kira gitu. Mantap sekali ya, untuk listeners ya. Tadi Pak Sekjen sudah menjelaskan ya. Banyak sekali nih, dan kita perlu bangga juga ya menjadi bagian dari IKUT ya untuk teman-teman alumni mahasiswa Universitas Terbuka. Selanjutnya sebelum kita break, kita pengen bertanya ke Mbak Hana dulu nih, Ya, Sekjenan Mas UT Gaza. ini. Ya. Sampai saat ini sudah berapa banyak anggota yang terhubung dengan IKUT? Silahkan. Oke, baik, terima kasih Mas. Kalau angka dari kelulusan itu sesuai dengan kelulusan dari UT itu sendiri Mas, di 2.500.000 ya saat ini. Nah, tapi untuk penyerapannya kami baru menyerap 70%, 60-70% dari lulusan UT itu sendiri. Nah, tapi untuk penyebarannya Mas, kita ada 39 wilayah dan 1 unit luar negeri sama kayak UT daerah. Tapi kemarin kegiatan terakhir kita itu adalah pelantikan di UT Bandung Mas, itu rupanya di wilayah-wilayah tersebut juga punya IKUT cabang Mas. Jadi ada di cabang-cabang sampai dengan, jadi udah dari bukan cuma UT daerah aja nih, tapi sekarang udah ke cabang-cabangnya. Jadi yang jauh dari UT daerah, tapi rupanya masih terjangkau juga sama ikatan alumni gitu Mas. Wow, keren sekali ya. Kita udah hampir 2 juta ya. Iya, sudah 2 juta. 2 juta setengah Pak ya. Wah, itu alumni UT banyak sekali ya. Betul. Benar-benar jadi hampir setiap di daerah, bahkan di luar negeri pun ya Pak ya. Betul. Itu ada perkumpulan himpunan IKUT juga ya Pak ya. Betul, betul Mas. Terus juga mungkin nambahin sedikit Mas, selain dari yang tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, di tahun ini salah satu inovasinya adalah kita akan ada satu wadah di organisasi alumni, itu adalah alumni potensial. Nah, tadi kita juga Pak Sekjen, kita baru lagi mulai research dari alumni potensial ini, rupanya salah satu komisaris dari Bank BUMN itu adalah dari alumni UT. Jadi luar biasa. Jadi kita juga mulai ada wadah tersebut. Jadi bukan hanya yang organisasi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen dan jumlahnya, tetapi kita juga mulai mencari potensial dari alumni itu sendiri untuk mendukung kesuksesan UT itu juga sebenarnya. Gitu Mas Garsa. Oke, baik. UT listeners makin penasaran kan dengan topik kita pada hari ini. Tadi sudah ceritakan oleh Pak Sekjen dan juga Kesekjenan dari IKUT ini, bahkan alumni UT ini tersebar luas dan banyak sekali ya, 2,5 juta ya. Kita akan break sejenak, nanti kita bincang lebih dalam mengenai topik kita pada hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Emi, kita harus berpisah sebentar. Aku akan kuliah di kota demi cita-cita kita. Tunggu aku pulang. Jangan, Oma. Kamu kuliah di UT saja. Kamu bisa terus bernyanyi dan kita bisa selalu bersama. Oh iya, aku lupa. Terlalu. UT kan negeri dan masih bisa kuliah dari mana saja. Betul, Oma. Hanya di Universitas Terbuka. Mama. Udah pulang. Menurut Papa, Mama dulu. Mendingan kamu kerja. alah, mendingan kamu kuliah dulu. Kamu masih muda, masa depan kamu masih panjang. Mendingan kerja. Mending kuliah dulu. Mending. Udah, kan ada universitas terbuka. Kuliah bisa sambil kerja, kerja bisa sambil kuliah. Anti kau mendang-mending. Swasta ya? Negeri. Pasti mahal. Murah, mah. Kalau begitu, mending kamu kuliah. Sambil kerja. Kuliah fleksibel sesuai gayamu. Halo, saya Angga Yunanda, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Saya baru saja menyelesaikan studi saya di Ilmu Komunikasi. Terima kasih banyak UT telah memberikan akses edukasi yang sangat menyeluruh kepada pemuda-pemudi Indonesia.
tapi tentu kualitasnya nggak mungkin bisa diraguin. Ayo gabung sama aku yuk. Dah. Pendidikan jarak jauh. Terdapat di lebih dari 40 provinsi dan di luar negeri. Bahan ajar mudah didapat. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education. Diikuti berbagai macam profesi, mencetak lulusan berkualitas, universitas terbuka tanpa batas. Open Education Station for All. Halo listeners, kita lanjutkan pembahasan kita hari ini mengenai topik IKUT Bicara Musyawarah Nasional 5 IKUT tahun 2025 bersama narasumber kita Sekjen IKUT Bapak Dr. Andes Leles Sudarmanto MM MBA, dan juga ada Mbak Ana Balkis SIKOM selaku Kesekjenan IKUT. Baik, Pak Sekjen, kita akan lanjutkan nih pertanyaannya. Tadi ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Adakah rencana pengembangan program baru untuk meningkatkan keterlibatan alumni, Pak? Silahkan, Pak. Oke, terima kasih Sobat IKUT atau mahasiswa. Dan pada kesempatan Munas kelima ini memang kita mestinya ada peningkatan performan program yang harus ada di tataran masyarakat, khususnya alma mater kita. Dengan adanya pengembangan ini mengikuti apa yang ada di UT. UT ini kan sekarang PTNBH. Betul, Pak. Harusnya PTNBH itu seperti swasta, BUMN lah gitu. Jadi mestinya harus berani meng-out the box-kan di dalam berpikir dan bereksekusi di dalam meningkatkan kelayakan di masyarakat agar kita cepat terserap oleh masyarakat banyak. Nah, IKUT ini yang memang perlu dorongan dan perlu teman-teman UT juga harus serius mengelolanya, karena dasarnya di IKUT karena anggotanya sudah 2,5 juta. Program-program ini memang perlu difasilitasi karena IKUT kan nggak punya dana. Nah, itulah sebabnya saya minta nanti UT juga perlu, kalau mau meningkatkan angka partisipasi, pasti IKUT banyak terlibat, itu pasti menguntungkan. Sekarang pun sudah, bukan main-main. Kami tidak ada sumber apapun dana, tapi bisa menjalin kerjasama setiap UPBJJ di daerah. Dan IKUT selalu ikut partisipasi untuk mengembangkan peningkatan angka partisipasi di daerah masing-masing. Itu satu. Kedua, pengembangan berikutnya mestinya kita juga punya istilahnya alumni potensial. Alumni potensial ini perlu kita kuatkan agar kita kekuatan UT ke depan itu juga bisa dahsyat. Bukan tergantung dari UT juga, tapi harus ada kekuatan di luar UT yang sebetulnya dari alumni potensial yang kita kelola. Jangan menyalahkan IKUT juga, karena IKUT itu alumni potensial tidak banyak. Nggak seperti universitas konvensional yang sekarang menjabat di tataran mana-mana. Di Himpuni itu aku pengalaman banyak karena ikut organisasi itu, mengerti akhirnya. Oh, ternyata koneksitas setiap alma mater itu membuat dampak organisasi mudah. Lah kalau kita siapa? Nah, ini oleh sebab itu mestinya ya UT ini membuat tim khusus nantinya. Nah, ada satu poin bikin apa namanya, alumni potensial itu harus dikembangkan dengan bergandeng tangan dengan UT. Terus bagaimana menaikkan angka partisipasi? Ya harusnya
UT juga harus masuk ke alma mater alumni. Kalau UT dikasih insentif untuk gerak, IKUT dikasih insentif untuk gerak, insya Allah itu bisa. Kan kita ngerti semua kan, orang-orangnya yang masuk di UT selama ini kan pengalaman tahu. Nah, ini mestinya ke depan salah satu cara meningkatkan angka partisipasi dan mendapatkan dana abadi di alma mater kita. Kalau tanpa kita gerak itu didampingi oleh teman-teman dari UT yang pokoknya di situ, itu sulit juga bergerak kita. Bukan berarti tidak mampu gitu. Tapi kalau nanti sudah tatarannya bagus, insya Allah itu bisa mandiri. Kalau saat-saat yang begini mandirinya terseok-seok. Iya, betul Pak ya. Oke, baik. Tadi aja bingung sih komisaris salah satu tempat. Kok bisa bikin acara segini banyaknya nggak ada budget? Jadi mungkin izin menambahkan sedikit Mas Garsa, mungkin program-program yang saat ini sudah berlangsung adalah seperti seminar, pelatihan, kerjasama dengan lembaga lain, terus juga ada beberapa FGD dengan mahasiswa itu sendiri, lalu kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Mungkin yang menjadi salah satu yang akan diprogramkan ya Pak di Munas kelima ini adalah satu hal yang sesuai dengan tema adalah digitalisasi. Bukan hanya saja kegiatannya, tetapi juga pendataan alumninya, lalu juga aktivasi alumni dari perpindahan mahasiswa menjadi wisudawan dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu program ataupun satu catatan yang akan dibahas ataupun menjadi produk nanti di Munas 5 di tahun 2025 ini. Gitu Mas Garsa. Baik. Mbak Ana, menarik sekali ya terkait tadi ya Munas tadi ya. Iya, betul. Pengen tahu nih, apakah Munas ini rutin diadakan setiap tahun, Mbak Ana, dan atau bagaimana nih? Dan tahun ini rencananya akan kegiatan Munas ini diadakan di mana? Oke. Jadi kegiatan Munas 5 IKUT tahun 2025 ini adalah menjadi agenda 5 tahun sekali Mas Garsa, yang dimana akan dilaksanakan di tanggal 23 sampai dengan 25 Februari di Hotel Graduis, TB Simatupang dan UTCC. Jadi yang akan hadir adalah teman-teman dari IKUT daerah dan IKUT luar negeri juga hadir. Akan 3 hari bersama, ini menjadi agenda yang dinanti-nantikan karena ini adalah tingkat musyawarah tertinggi di IKUT itu sendiri gitu Mas. Oke, jadi akan ada ini ya 2 lokasi ya tadi ya. Iya betul, ada TB Simatupang dan di UTCC ya. Iya betul. Terus juga nanti ada city tour juga Mas di hari pertamanya, itu ke Taman Mini. Wah, keren sekali ya. Jadi alumni IKA dari UT daerah itu datang ya. Iya betul. Jadi seru banget pasti, udah persiapannya udah pada semangat juga ya Pak Sekjen ya. Ya, bukan hanya ke Taman Mini. Tapi mau tour di lokal kita. Oh iya betul, di UT sendiri juga bakal main ke UT Radio ya Pak. Informasikan nanti teman-teman daerah itu kan belum tahu bagaimana radio UT, TV UT, studionya seperti apa, dan bagaimana mengelola ujian, bagaimana modulnya. Ini kita sebarluaskan agar supaya pencerahan alma mater kita yang di daerah bisa menjadi corong terdepan di daerah. Ini sebetulnya kepentingannya bukan hanya kepentingan IKUT gitu. Harusnya UT itu mengambil alih ini seperti ini. Tapi saya belum dengar juga Pak Rektor, Pak Yunus ya berikan akses yang lebih hebat. Luar biasa. Mantap. Oke, kita masih ke Mbak Ana dulu ya. Mbak Ana, apa sih yang menjadi dasar diselenggarakannya Munas IKUT ini dan apa tema yang diangkat nih kalau boleh tahu tahun ini? Silakan. Oke. Jadi kenapa sih Mbak Ana harus 5 tahun sekali dan kenapa ini menjadi satu hal yang menjadi hal-hal yang dinantikan di keorganisasian IKUT sendiri? Sebenarnya dasarnya adalah di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang memang sudah dituliskan ataupun dicantumkan di poin tersebut bahwa kegiatan Munas itu dilakukan 5 tahun sekali Mas Garsa. Lalu perihal tema, karena memang kita dituntut sebagai ikatan alumni yang sudah digital dari kuliahnya ya Pak Sekjen ya. Jadi kami harap digitalisasi itu adalah suatu hal yang sudah bersahabat dan berjalan bersama dengan alumni UT itu sendiri. Maka tema yang dipilih adalah meningkatkan daya saing alumni UT di era digital. Gitu Mas Garsa. Sekali ya. Dan pengen tahu juga nih dari tujuan diadanya Munas ini apa nih? Boleh tahu tujuannya? Oke, boleh. Jadi ada beberapa agenda ataupun tujuan di Munas IKUT itu sendiri, Mas. Yang pertama adalah menjadi agenda utama adalah pergantian ketua umum, gitu. Yang saat ini adalah
Bapak Muldoko, Bapak Jenderal TNI Muldoko. Itu akan ada salah satunya adalah regenerasi ketua umum, lalu juga regenerasi pengurus, serta ada pembaruan ADART, lalu juga ada pembaruan program. Itu Mas jadi agenda utama ataupun tujuan dari Munas itu sendiri. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu juga nih, mungkin bisa ceritakan lagi ya. Ya. Siapa saja yang terlibat dalam Munas tahun ini, dan boleh di-spill sedikit dong rangkaian acara untuk Munas ke-5 tahun ini nih. Wah, silahkan nih. Ini harus semangat dan ngambil posisi dulu Mas, karena rangkaiannya udah jauh. Iya. Jadi rangkaian Munas ini sebenarnya sudah terlaksana sebanyak 5 kali Mas Garsa. Jadi kegiatan pertama itu kita ada launching logo, launching logo Munas. Itu bertandakan angka 5 dan ada gambar orang di sana. Mungkin nanti bisa teman-teman lihat juga logo IKUT di Munas 5 di tahun IKUT tahun 2025. Itu dijadi agenda pertama Pramunas, lalu sampai dengan saat ini adalah agenda Pramunas ke-5. Jadi sebelum Munas terlaksanakan ada 5 agenda, ada kerjasama dengan mitra juga, salah satunya di Pramunas. Lalu ada kegiatan juga dengan mahasiswa. Kemarin kita mahasiswa UT Bogor Mas Garsa. Kenapa tuh? Iya, jadi kita kegiatan Pramunas dengan mahasiswa UT Bogor, kita FGD untuk cari tahu nih sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan dari mahasiswa itu sendiri saat nanti jadi alumni, kira-kira sudah cukup atau belum dan lain sebagainya. Terus mahasiswa ini menganggap era digital ini seperti apa sih, apa yang diharapkan. Jadi bukan hanya dengan research ke alumni itu sendiri, tapi mahasiswa yang akan siap menjadi alumni mungkin di 2 atau 3 tahun ke depan gitu Mas. Oke, mungkin ada lagi udah yang ingin ditambahkan terkait apa namanya kegiatan rangkaian acara. Nah itu itu dari rangkaian acaranya Mas. Acaranya besok mungkin boleh aku langsung sampaikan. Oke. Di 3 hari besok itu akan disampaikan 3 hari. Hari pertamanya itu akan ada city tour ke Taman Mini. Jadi mungkin yang orang Jakarta nih, keluarga besar IKUT ataupun keluarga besar UT juga udah lama banget mungkin nggak jalan-jalan ke Taman Mini ya. Iya benar, banyak perubahan kayaknya Taman Mini ya. Itu dia. Jadi kemarin kita sudah cek bahwa banyak banget perubahan, terus juga sudah banyak regulasi-regulasi di dalamnya, terus juga banyak banget secara infrastruktur juga sudah banyak berubah. Jadi besok kita ya Pak Sekjen kita akan jalan bareng-bareng menggunakan bis UT juga. Terima kasih. Kita akan berangkat dari hotel menuju Taman Mini di hari pertama, lalu ada ramah tamah internal di malam harinya. Lalu hari kedua itu hari yang ditunggu-tunggu karena pembukaan serta ada sidang pleno 1 sampai 6 ya Pak Sekjen ya. Ini pasti bakal seru banget, ada 39 UT daerah dan 1 unit luar negeri juga yang akan bergabung. Di situ akan pleno sampai dengan malamnya akan ada ramah tamah dengan Bapak Ketua yang terpilih di hari itu. Nah, di hari terakhir akan ada dikukuhkan oleh Bapak Rektor Yunus di pagi hari, lalu dilanjut dengan silaturahmi IKUT dan UT. Jadi nanti akan ada acara bersama juga Mas di hari Selasa itu. Terus juga yang terlibat bukan cuma alumninya aja ya Pak, tapi juga Pak Ketua Umum dan Pak Sekjen mengundang perhimpunan alumni. Jadi akan ada 51 organisasi alumni yang kami undang untuk hadir di acara tersebut. Wah, jadi bakal rame banget sih Mas. Jadi seru banget, yang pasti bukan cuma internal IKUT-nya aja, tapi IKUT juga menunjukkan bahwa adanya keluarga besar ini gitu sih Mas. Oke, menarik sekali listeners ya. Dari Pak Sekjen ingin menambahkan mungkin dari kegiatan Munas. Oke, ini tadi logonya seperti ini kalau mau tutup Pak. Kalau mau itu supaya masyarakat tahu juga gitu kalau memang mau digunakan untuk kita bisa lihat ya UT listeners. Nah, itu logonya ya. Iya, terus juga ini logo ini dipakai oleh UT wilayah Mas untuk dari Pramunas kemarin di tanggal 3 Januari itu sudah mulai launching. Itu digunakan untuk kegiatan sosial ataupun kegiatan lainnya di 39 daerah dan 1 unit luar negeri. Oke. Jadi kita sudah melihat ya gambaran logonya, dan itu bagus juga ya tadi Pak Sekjen menampilkan ya. Jadi nanti seperti itu nanti ya yang akan di blast nanti ya untuk Iya Munas betul, ke-5. ini sudah selama, artinya sini udah jalan 1 bulan lebih ya Mas menuju Munas. Artinya kita punya timeline 2 bulan, logo itu sudah tersebar di seluruh Indonesia untuk kegiatan-kegiatan yang positif yang pastinya Mas. Oke, baik UT listeners. Kita akan break sejenak nih UT listeners. Nanti kita akan bincang lebih dalam lagi ya mengenai informasi terkait IKUT Bicara, Musyawarah Nasional ke-5 IKUT tahun 2025. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya melalui kolom komentar atau DM Instagram kita di @radio.ut. Jangan kemana-mana, stay tune di UT Radio, Open Education Station for All.
Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Halo, saya Angga Yunanda, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Saya baru saja menyelesaikan studi saya di Ilmu Komunikasi. Terima kasih banyak UT telah memberikan akses edukasi yang sangat menyeluruh kepada pemuda-pemudi Indonesia. Tapi tentu kualitasnya nggak mungkin bisa diraguin. Ayo gabung sama aku yuk. Dadah. Pendidikan jarak jauh. Terdapat di lebih dari 40 provinsi dan di luar negeri. Bahan ajar mudah didapat. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education. Diikuti berbagai macam profesi, mencetak lulusan berkualitas, Universitas Terbuka tanpa batas. Mel. Hai Fir, gimana? Kamu sudah dapat email validasi sebagai mahasiswa UT? Udah dong, aku udah dapat email validasi sebagai mahasiswa UT. Terus aku harus apa lagi ya, Mel? Kemarin aku ambil jurusan hukum. Di UT aku lihat ada jurusan hukum, Mel. Iya pasti ada dong, di UT banyak pilihan jurusannya kok, Fir. Oh iya, kamu mau registrasi mata kuliah jurusan hukum kan? Gini nih caranya. Nah, pertama kamu buka browser di handphone atau laptop kamu dan ketik sia.ut.ac.id. Kemudian kamu pilih admisi calon mahasiswa dan mahasiswa. Oh iya. Kemudian kamu masukkan email dan password yang kamu daftarkan. Kemudian kamu akan dibawa ke halaman dashboard mahasiswa. Kemudian kamu klik akademik yang ada di kolom sebelah kiri menu. Lalu kamu pilih registrasi mata kuliah. Lalu kamu klik tambah alamat dan kamu isi dengan lengkap data-data yang dibutuhkan untuk pengiriman bahan ajar. Kalau sudah kamu isi semua, kamu klik simpan. Setelah data kamu berhasil disimpan, kamu klik kembali untuk menuju ke halaman dashboard. Dan kamu pilih lokasi ujian kamu untuk menjadi daerah tempat ujian kamu nanti sesuai domisili kamu. Nah, kalau sudah, sekarang kamu bisa memilih mata kuliah apa saja yang akan kamu ambil. Caranya dengan mengetik mata kuliah di kolom cari mata kuliah.
Kamu cari mata kuliah apa saja yang kamu ingin ambil, lalu klik tambah ke daftar kuliah. Kalau ada mata kuliah yang kamu ambil di luar prodi kamu, maka akan ada notifikasi atau pemberitahuan kalau kamu mengambil mata kuliah yang beda prodi. Bukan hanya itu, kalau ada mata kuliah yang bersamaan, maka akan ada pemberitahuan juga, jadi kamu bisa mengambil mata kuliah yang lain. Kalau kamu sudah memilih mata kuliah apa saja yang kamu mau ambil di semester ini, dan kamu ambil mata kuliah yang melebihi SKS yang boleh kamu ambil, maka nanti akan ada peringatan kalau kamu tidak bisa mengambil SKS melebihi SKS yang dapat kamu ambil. Nah, terus kamu checklist di kolom-kolom tutorial online kamu agar kamu mendapat tutorial online di mata kuliah yang kamu ambil. Selanjutnya, kamu klik registrasikan mata kuliah. Dan akan muncul total tagihan kamu yang terdiri dari biaya registrasi mata kuliah dan juga biaya bahan ajarnya. Dan kamu klik buat tagihan agar registrasi mata kuliah kamu bisa diproses. Setelah itu, kamu bisa melanjutkan dengan klik cetak billing untuk melihat atau mencetak billing pembayaran kuliah kamu 1 semester ini. Setelah kamu bayar billing ini, maka kamu sudah siap untuk kuliah di universitas terbuka. Wah, mudah sekali ya Mel, ternyata registrasi mata kuliah di UT. Ya iyalah Fir, selain mudah daftar dan registrasi, universitas terbuka juga memudahkan kamu. Education Station for All. Halo listeners, kita lanjutkan pembahasan kita pada hari ini mengenai topik IKUT Bicara, Musyawarah Nasional 5 IKUT tahun 2025 bersama narasumber kita, Bapak Sekjen IKUT, Bapak Dr. Andes Leles Sudarmanto MM MBA, dan ada Mbak Ana Balkis SIKOM selaku Kesekjenan IKUT. Baik, UT listeners, kita lanjutkan topik pembahasan kita. Tadi saya sudah mendapatkan informasi dari Pak Sekjen dan juga dari Kesekjenan Mbak Ana ini ya. Selanjutnya saya pengen bertanya ke ke Pak Sekjen dulu, Pak Leles. Pak, saya pengen tahu nih Pak, kalau tadi sudah ceritakan mengenai rangkaian acaranya. Kalau untuk Munas selama 3 hari ya Pak ya acaranya. Selanjutnya, apakah IKUT bekerja sama dengan mitra dan boleh apa saja nih Pak mitra yang bekerja sama dengan IKUT Munas tahun ini Pak? Silahkan Pak. Nah, mitra UT memang kita perlukan karena memang tadi saya bilang bagaimana kita menjalankan kegiatan yang sebesar ini tanpa support dari beberapa mitra. Sebab itu kami punya beberapa mitra seperti juga mitranya UT juga. Kita libatkan BTN seperti itu. Kita libatkan untuk mensupport. Nanti kerjasamanya kita sama-sama kelola. Ada lagi dari Huawei. Huawei itu perusahaan elektronik dari Taiwan. Itu sudah support juga, bisa kerjasama. Dan mungkin nanti sedang kami jajaki beberapa pihak yang akan saya ajak, termasuk yang kelapa sawit gimana? Iya. Kelapa sawit itu organisasi asosiasi pengepul dana kelapa sawit. Wah. Itu. Berarti banyak juga mitra yang mendukung ya Pak acara IKUT betul. Ini ya Pak ya. Ya. Oke, baik. Salah satu tadi ada BTN ya Pak ya. BTN. Dan Huawei. Huawei ya. Ya itu yang akan mensupport. Oke. Dan masih banyak juga ya data yang lainnya betul. Ya. Ingin menambahkan Bana terkait ini? Mungkin kalau misalkan untuk mitra yang bergabung ataupun mendukung kegiatan Munas ini ada di BTN dan Huawei. Tetapi kalau misalkan kita ulas balik 5 tahun ke belakang ya Pak Sekjen, ada banyak mitra yang sudah bergabung. Salah satunya adalah BPDPKS, Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit. Lalu ada juga dari Kominfo, itu kita pernah ikut serta dalam fasilitator kegiatan di dalam saat COVID-19. Lalu juga ada dari Satgas COVID, kita juga ikut serta turun. Lalu ada dari kantor gubernur di beberapa daerah, itu juga ikut serta jadi mitra kami juga. Lalu juga dari swasta itu ada juga dari Scooters juga untuk layanan karir ataupun pendidikan ke luar negeri. Jadi memang mitra IKUT itu sendiri bukan hanya dari government itu sendiri, dari pemerintahan, tapi juga dari pihak swasta ataupun pihak-pihak lainnya gitu Mas. Oke, baik. Lalu ada nggak sih inovasi yang menjadi harapan untuk Munas ke-5 IKUT kali ini? Oke, jadi inovasi ataupun harapannya adalah mungkin kembali lagi bahwa kita berharap
satu, kita memiliki alumni yang mempunyai daya saing sesuai dengan temanya. Nah, bagaimana nih alumni ini dapat daya saing bukan hanya dari segi pendidikan formal ya Pak, yang sudah difasilitasi oleh UT secara luar biasa dengan pendidikan jarak jauh, tetapi juga harus dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan pelatihan ataupun hal-hal lainnya. Kami harapkan IKUT dapat mengambil porsi ini ataupun menjadi wadah tempat alumni ataupun mahasiswa untuk mengembangkan kualitas diri untuk dapat bersaing di dunia era digital ini. Itu sih Mas. Wah, keren sekali ya. Oke, selanjutnya nih pengen tahu nih, apakah ada kegiatan atau sesuatu yang berbeda dari Munas kali ini dibandingkan Munas-Munas sebelumnya? Mungkin Pak Sekjen. Ya, karena perbedaannya itu saya pikir kita mengundang di acara pengukuhan itu tokoh-tokoh masyarakat, termasuk anggota dewan dari alumni UT, termasuk Tinatun itu kan DPR RI, kita undang. Ada Cicako Swoyo, itu juga anggota DPR. Betul. Terus banyak yang dari daerah itu, ada yang dari Gorontalo, itu ketua DPRD provinsi, itu insya Allah datang. Dan banyak lagi yang juga ada doktornya dari waktu itu jadi wali kota Madiun, itu juga hadir. Mungkin ini nanti juga kami ngundang teman-teman potensial, IKUT potensial yang lain, cuma masih kalau saya sebutkan nanti mungkin Pak Jenderal gitu. Saya khawatir jenderalnya ini bisa waktunya atau enggak ini. Itu, saya kira itu, dan mungkin kita dengan 3 hari itu insya Allah teman-teman daerah juga puas dengan kegiatan yang kita bikin. Dan ada lagi yang sangat puncak lagi tadi, karena UT sendiri siap bekerja sama kolaborasi untuk menghadapi puasa juga Pak. Betul sekali. Ini kan luar biasa ini belum pernah terjadi. Jadi IKUT mengukuhkan sekaligus silaturahmi dengan keluarga besar UT. Keluarga besar UT yang pas kebetulan permulaan puasa kita akan gandengkan. Selain itu juga ada penambahan, ada awards-nya IKUT wilayah. Jadi kita memberi awards supaya termotivasi wilayah-wilayah untuk menjadikan yang terbaik. Oke. Seperti itu. Silakan mungkin ingin menambahkan Mbak Ana. Izin menambahkan mungkin Mas, mungkin yang jadi bedanya ataupun saya ngerangkum apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sekjen. Yang pertama adalah di tahun sebelumnya belum ada nih Mas IKA Award. Nah, IKA Award ini adalah untuk wilayah-wilayah yang sudah aktif ikut kegiatan IKUT. Jadi kalau kegiatan di IKUT Mas bukan hanya kegiatannya terpusat, tetapi apabila dilakukan di pusat juga dilakukan di 39 daerah lainnya. Nah, jadi memang ada IKUT Award, terus juga yang menjadi salah satunya adalah kita punya resource untuk alumni potensial itu sendiri. Dan yang menjadi salah satu poin juga ya Pak, di mana kita sebagai alumni UT kan base-nya adalah di UT daerah masing-masing Mas. Tetapi rupanya di fakultas itu sendiri butuh juga data alumni tersebut. Jadi kita juga tahun ini ya Pak, di Munas akan menjadi salah satu catatan adalah apakah memungkinkan adanya ikatan alumni di fakultas. Dan juga mahasiswa akan ada yang diundang juga Mas di acara kita. Nantinya ya. Ya, akan ada 50 mahasiswa yang akan diundang, yang diharapkan ini menjadi salah satu perhatian juga mungkin dari mahasiswa bahwa ada loh kegiatan ikatan alumni yang bisa diikut sertakan dan bisa nanti aktif di IKUT itu sendiri. Itu sih Mas yang pastinya. Dan ini menarik nih ya, bagi teman-teman yang ingin mendaftar IKUT yang sudah jadi alumni tapi belum tahu nih ternyata ada IKUT, ada Ikatan Alumni UT. Nah, ini seperti apa? Mungkin bisa dikasih tahu nih, silakan. Ya, oke. Jadi gimana sih caranya untuk gabung di Ikatan Alumni Universitas Terbuka? Padahal kalau misalkan quote and quote ya Pak, semua orang yang lulus dari UT itu adalah alumni ya Pak, betul. Tapi secara birokrasinya adalah teman-teman alumni lulusan dari Universitas Terbuka bisa melakukan aktivasi alumni. Mbak, taunya dari mana ya kalau kita sudah teraktivasi atau belum? Adalah saat nanti teman-teman wisuda, sebelum wisuda itu akan ambil toga dan lain sebagainya, akan ada booth IKUT untuk aktivasi. Teman-teman akan mendapatkan kartu yang ada nomor registrasi, itu artinya teman-teman sudah menjadi anggota ikatan alumni. Kak, saya sudah wisuda beberapa tahun yang lalu, tapi saya belum sempat aktivasi. Gimana nih caranya? Nah, teman-teman bisa buka websitenya alumni UT, alumni-ut.ac.id. Di sana sudah ada informasi lengkapnya bagaimana aktivasinya. Lalu juga ada nomor telepon siapa yang bisa dihubunginya. Atau Kak, saya lagi di UT Pusat nih, mau kemana? Nah, kita juga ada ruangan Mas di UT Pusat ini sendiri di gedung BKUK.
di gedung BKUK di lantai 3 itu ada rumah alumni gitu. Jadi bisa langsung main aja ke sana, ketemu sama teman-teman dari kesekjenan untuk tanya-tanya gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi Iya. bagi teman-teman yang belum teraktivasi bisa langsung mengunjungi website IKUT yaitu di alumni.ut.ac.id ya. Iya. Oke, nanti bisa mengisi sendiri ya Iya, untuk data dirinya ya. Dan betul. akan terdata jadinya di Ikatan Alumni UT Listeners. Betul. Baik. Oke, Pak Sekjen, kita sudah banyak berbincang nih ya Pak ya. Hampir 1 jam kita berbincang. Ya, selanjutnya ingin ke Pak Leles dulu ya Pak ya. Apa yang menjadi harapan Bapak untuk mewujudkan Munas tahun ini, dan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada UT Listeners dan umumnya ya Pak ya, khususnya untuk anggota IKUT dan alumni UT. Silahkan Pak. Oke, terima kasih para alumni maupun mahasiswa UT atau alumni yang sudah di organisasi kita, termasuk alma mater kita. Tidak usah khawatir merasa rendah diri sebagai universitas negeri yang ke-45. Kami sudah eksperimen di lapangan dan kami sudah uji coba dengan para tokoh-tokoh di alma mater Universitas 51 Universitas Negeri. Orang hebat-hebat semua. Tapi kami sebagai alma mater UT ternyata masih diminati oleh beliau-beliau. Dan kami masih digunakan, bahkan kalau menurut saya kok saya tersanjung gitu kadang-kadang. Ya, kita tersanjung kok sepertinya kami ini apakah punya jiwa kemandirian? Oleh sebab itu, karena di UT itu punya cara belajar itu mandiri, sebab itu jangan disia-siakan model belajar ini. Karena itu mendidik kita semua untuk tanpa minta pertolongan siapapun kita bisa bergerak. Dan kita tidak usah minder di dalam lingkungan kita, bahwasanya UT itu bukan universitas ujuk-ujuk. Kita belajar dan mengkaji dan mempelajari cara bermandiri kita kehidupan ini. Yang penting tingkatkan networking Anda setelah kamu punya potensi untuk maju. Tanpa itu kamu nol nanti. Insya Allah kalau ikutin nanti bisa dahsyat dan bersama IKUT berjejaring yang dahsyat. Kira-kira itu. Wah, keren sekali ya. Listeners, tadi kita sudah mendengarkan ya harapan yang ingin disampaikan dari Pak Sekjen IKUT, dan selanjutnya juga kita akan mendengarkan ya harapan dan apa yang ingin disampaikan kepada listeners dan umumnya anggota IKUT dari Kesekjenan, yaitu ada Mbak Ana. Silahkan. Oke, terima kasih Mas. Harapannya adalah yang pertama, saya harapkan para alumni milenial dan Gen Z jangan malu-malu, jangan takut-takut, ayo gabung, kita berkegiatan bersama, karena memang sifatnya adalah lintas zaman ya Pak. Kita harus sadari bahwa UT itu berbagai macam umur, berbagai macam profesi dan latar belakang, tetapi ini tidak menjadi satu halangan, malah menjadi salah satu hal yang bisa kita lakukan, menjadi satu hal yang positif untuk berkolaborasi. Jadi yang saya harapkan di setelah Munas ini adanya wadah yang bisa nyaman, kolonial, milenial, Gen Z ataupun gen-gen lainnya bisa berkegiatan bersama untuk kemajuan UT itu sendiri, IKUT, serta kemajuan diri alumni UT untuk dapat bersaing di era digital ini. Gitu Mas harapannya. Oke, baik listeners, harapannya ini sangat bagus semua ya. Dan bagi teman-teman alumni UT tadi juga bisa yang ingin bergabung secara birokrasinya bisa langsung aja daftar di websitenya di alumni.ut.ac.id ya. Oke, dan jadilah bagian dari Ikatan Alumni Universitas Terbuka. Baik. Demikianlah topik pembahasan kita pada hari ini mengenai IKUT Bicara Musyawarah Nasional kelima IKUT tahun 2025 bersama narasumber kita Bapak Dr. Andes Leles Sudarmanto MM MBA selaku Sekjen IKUT, dan ada Mbak Ana Balkis SIKOM selaku Kesekjenan IKUT. Baik, UT listeners, terima kasih kepada Bapak Sekjen Pak Leles Sudarmanto yang sudah memberikan waktu ke UT Radio, dan Mbak Ana nih selaku Kesekjenan IKUT. Ya, terima kasih. Semoga Mas. hari ini membawa informasi yang bermanfaat. Siap. Dan teman-teman alumni juga bisa tahu nih ya, hari ini kita akan mendapatkan informasi yaitu terkait Musyawarah Nasional kelima IKUT tahun 2025.
Oke, listeners, kami juga turut pula mengundang Anda mengikuti program kami lainnya dengan cara like dan subscribe akun YouTube UT TV dan juga di follow Instagram kita di @radio.ut dan TikTok kita di @ut_radio. Saya Garsa Fahrizal pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.